Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, Shalom. Apa kabar hari ini? Semoga Anda selalu dilimpahi rahmat, kesehatan, dan sukacita oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Kembali pada hari ini, kita akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Maka mari kita siapkan hati kita. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa sejumlah besar orang mengikuti Yesus. Karena mereka tidak mempunyai makanan, Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, "Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Jika mereka kusuruh pulang ke rumahnya dengan lapar, mereka akan rebah di jalan, sebab ada yang datang dari jauh." Murid-muridnya menjawab, "Bagaimana di tempat yang sunyi ini orang dapat memberi mereka roti sampai kenyang?" Yesus bertanya kepada mereka, "Berapa roti yang ada padamu?" Jawab mereka, 7. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu Yesus mengambil ke-7 roti itu, mengucap syukur, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya untuk dibagi-bagikan. Dan mereka memberikannya kepada orang banyak. Mereka mempunyai juga beberapa ikan. Sesudah mengucap berkat atasnya, Yesus menyuruh supaya ikan itu juga dibagi-bagikan, dan mereka makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 7 bakul. Mereka itu ada kira-kira 4.000 orang. Lalu Yesus menyuruh mereka pulang. Akhirnya Yesus segera naik ke perahu dan murid-muridnya dan bertolak ke daerah Dalmanuta. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih. Kembali dalam bacaan Injil pada hari ini, banyak orang mengikuti Yesus bahkan berhari-hari. Ada kualitas-kualitas hidup yang dimiliki oleh Tuhan yang membuat orang selalu merindukan Dia, mencari Dia, serta mengikuti Dia. Berhari-hari mereka mengikuti. Lalu hatinya tergerak oleh belas kasihan terhadap mereka. Yesus menyuruh murid-muridnya untuk memberi mereka semua yang mengikuti Dia makanan. Tapi murid-muridnya khawatir karena hanya 7 buah roti dan beberapa ikan. Tapi satu hal yang saya renungkan adalah semangat berbagi akan menimbulkan mujizat yang luar biasa. Sedikit yang engkau berikan, asalkan dengan keikhlasan hati, maka akan berlipat ganda, tidak hanya bagi dirimu, tapi bagi orang-orang yang ada di sekitarmu. Dengan memberi sedikit yang engkau miliki, akan menyelamatkan orang lain. Daripada tunggu banyak dulu baru engkau berbagi. Sedikit, tapi cukup untuk dirimu dan orang lain. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih. Saya juga bertanya pada diri saya, apa yang dilakukan Yesus? Dia mengucap syukur atas roti dan ikan itu. Rasa syukur itu membuat kita bisa menerima situasi kita. Rasa syukur itu membuat kekurangan pun tidak kita mengeluh setiap hari, tapi kita selalu percaya bahwa Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Rasa syukur membuat kita bisa menerima situasi hidup. Maka mari kita belajar dari Injil hari ini. Apapun pergumulanmu dalam keluarga, apapun situasi sakit penyakitmu, percayalah. Kalau hari ini dalam bacaan Injil Tuhan mampu melipat gandakan roti dan ikan dengan rasa syukur, Tuhan terus akan melakukan itu. Asalkan kita mau berikan semua persoalan pergumulan kita kepada Tuhan. Bekerja sama dengan Tuhan. Memberikan itu. Berarti kita kerjasama. Dan percaya bahwa Tuhan mampu melakukan yang terbesar, yang terbaik bagi dirimu dan diriku. Amin.
Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, kita telah diteguhkan oleh firman Tuhan. Sungguh luar biasa. Hati Yesus berbelas kasih terhadap orang-orang yang mengikuti Dia. Ikuti Dia terus, maka hatinya selalu berbelas kasih kepada Anda. Dan percaya, sedikit yang Anda berikan dengan keikhlasan hati, Tuhan akan melipat gandakan itu demi kemuliaan Tuhan yang semakin besar. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas mujizat-mujizat yang selalu terjadi dalam kehidupan kami. Ampuni dosa-dosa kami. Kalau kami sering mengeluh dalam kehidupan kami dengan segala persoalan yang terjadi. Mampukan kami untuk selalu datang kepadamu. Bekerja sama dengan Engkau, memberikan seluruh pergumulan kami, agar kami juga mampu melihat mujizat-Mu. Berkatilah orang-orang sakit, orang-orang yang berbeban berat hari ini. Semoga mereka pun boleh melihat kemuliaan-Mu. Kami puji Engkau Bapa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.